Hai guys, ketemu lagi di Ride My Dream Channel. Sebelumnya saya Firman Aulia dan saya mau informasiin bahwa Ride My Dream Channel itu akan mempunyai channel baru, yaitu Ngepot, ngobrol enjoy tentang otomotif. Dimana channel itu nanti kita akan bahas berikutnya. Sekarang kita kedatangan nih salah satu narasumber kita yang paham sekali mengenai defensive driving. Teman-teman tahu nggak defensive driving itu kayak apa sih? Taunya kan safety driving. Nah, defensive itu kayak seperti apa? Kita perkenalan nih. Sekarang tamu kita, narasumber kita, Bapak Wijaya Kusuma. Selamat Salam buat teman-teman sekalian. Salam olahraga, selamat sore. Oke. Kita buka aja biar nyaman. Iya. Oke. Kita buka aja biar nggak. Karena kita udah tes COVID kemarin ya. Iya, Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sudah Pak Wijaya terlindungi dan sudah positif 9 bulan. Oh ya, salah ya Pak ya. Hamil loh. Positif 9 bulan berarti di depan nih. Oke. Kita ngebahas tentang defensive driving dan bedanya dengan safety driving ya. Jadi intinya bahwa setiap orang bisa mengemudi. Nah, setiap orang bisa mengemudi dengan cara yang aman, safety. Pembalap juga begitu sama. Pembalap. Oke. Nah, gimana caranya membalap dengan safety driving supaya dia menang, gitu. Artinya dia harus pakai roll bar, terus kemudian dia baca pace note-nya juga harus benar. Kemudian pemilihan ban juga harus tepat, itu namanya safety. Gitu. Nah, sementara yang namanya defensive driving adalah berbicara tentang culture atau kebiasaan. Gitu. Bagaimana kebiasaan ini menjadi budaya seseorang untuk terhindar dari kecelakaan kapanpun. Nah, istilahnya namanya target zero accident, atau kita menuju arah di mana kecelakaan itu menjadi budaya supaya kita tidak maksudnya menghindari kecelakaan itu merupakan budaya gitu loh. Menjadi budaya, iya, itu. Jadi intinya bahwa kita harus menghindari kecelakaan sekecil apapun. Gitu. Baik fatalitas maupun kecelakaan kecil itu harus dihindari. Gitu. Harus menuju ke target zero accident. Nah, itu istilahnya namanya defensive driving. Gitu. Nah, untuk sekarang nih Pak, untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya gimana sih kelakuan atau perilaku pengendara? Ya, kita mengalami di jalan raya ya. Memang banyak perilaku yang menurut ya teman-teman juga atau menurut saya banyak yang tidak mengikuti hal itu. Jadi melanggar peraturan atau belajar nyetir seenaknya atau gimana. Nah, itu sebenarnya defensive driving itu di dalam mengemudi itu bisa nggak dijelasin ke kita nih? Ya, ya, mungkin saya cerita tentang latar belakang dulu kali ya. Jadi kenapa saya membuat defensive driving training? Nah, kebetulan saya mempunyai hobi touring ya. Hobi touring, naik motor maupun mobil gitu. Nah, saya sering melakukan perjalanan ke beberapa negara gitu. Nah, pas waktu saya ke beberapa negara ini, saya lihat kok udah kayak Singapura, Korea atau Australia, apalagi Barat gitu, lebih teratur gitu. Nah, ini yang membuat saya tergerak hatinya untuk membuat defensive driving gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mengajukan izin untuk menyelenggarakan training. Nah, namanya izin PJK 3, perusahaan penyedia jasa kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian saya mengajukan juga lisensi ke British Safety Council di Inggris. Gitu, British Safety Council. Kemudian saya juga mengajukan ke International Association for Safety Trainer di Latvia. Gitu. Dan terakhir kami mentrainingkan rekan-rekan kita ke Malaysia. Malaysia Defensive Driving Center gitu. Karena mereka merupakan bagian dari negara Commonwealth di mana mereka mempunyai sistem pengaturan transportasi yang sama. Dan kebetulan mereka juga setirnya kanan. Jadi cocok sama dengan Indonesia. Nah, tentunya referensi ini yang kita bawa ke Indonesia gitu. Kenapa kita bawa ke Indonesia? Karena di Indonesia sendiri belum ada aturannya. Tentang defensive driving seperti apa gitu. Nah, akhirnya memang sekarang sudah mulai akhirnya bahwa Korlantas menyediakan tempat di beberapa polda yang namanya ISDC, Indonesia Safety Driving Center, dan Korlantas sudah merencanakan kedepannya akan seperti itu. Gitu. Udah ada peningkatan lah gitu untuk meningkatkan kewaspadaan para pengemudi di jalan raya gitu, Pak. Jadi
nanti ISDC ini merupakan satu tempat, satu area yang memang berhubungan dengan pengajuan SIM atau apa? Apa memang? Ya. Kalau bikin SIM itu berkaitan dengan keterampilan. Oke, ya. Keterampilan mengemudi, dia harus menghindari begini, zigzag dan segala macam. Kok ini lebih kita membentuk karakter seseorang. Membentuk karakter seseorang untuk mengemudi secara aman dan benar di jalan raya, gitu Pak. Oke, untuk menghindari kayak misalnya rampage driver yang offensive driving, tidak menerapkan flashing habit, tidak menguasai kendaraannya kan. Dari yang paling pertama basic adalah bagaimana dia paham bahwa yang namanya waktu itu tidak bisa diulang. Iya. Sekecil apapun kecelakaan mengakibatkan kerugian langsung maupun tidak langsung. Itu yang basic. Iya. Gitu. Baru kemudian setelah itu kita cerita tentang faktor personal, tentang orangnya, tidak boleh minum obat-obatan selama mengemudi 4 jam, maksimal dia harus istirahat. Kemudian juga misalnya tidak boleh misalnya minum minuman keras selama mengemudi, badan harus bugar, itu faktor personal. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang kendaraan. Kendaraan. Karena setiap orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda, itu satu. Terus kedua, kendaraan itu mempunyai karakter yang berbeda. Ada center of gravity. Gitu. Mobil pickup berarti di depan, mobil sedan berarti di bawah. Iya. Mobil jeep lebih tinggi, pasti akan lebih oleng. Nah, tentunya kan orang itu harus menguasai. Iya. Nah, menguasai, baru setelah menguasai 3 tahapan ini, mengerti tentang pentingnya waktu, faktor personal dikuasai, kendaraan dia kuasai, baru kita cerita tentang defensive driving. Gitu. Defensive driving. Apa itu defensive driving? Kenapa mesti ikut defensive driving? Akibat dari kecelakaan, kerugian langsung dan tidak langsung, baru kemudian kita cerita tentang 5C habit. 5 kebiasaan memandang yang benar saat kita mengemudi. Gitu. Itu materi-materinya. Materi-materinya. Siap. Oke guys, tuh lihat ada beberapa. Nanti sesudah ini kita akan setelah Pak Wijaya menjelaskan nih apa itu safety driving, selanjutnya nanti kita akan bicara mengenai tips and trik mengenai defensive driving itu yang kita gunakan sehari-hari seperti apa. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Terima kasih Kopi Kapal Api. Ya. Oke guys, kembali lagi kita lanjut untuk kita bincang-bincang dengan narasumber kita. Tadi kan sudah dengar nih mengenai manfaat defensive driving buat kita. Tapi ada beberapa trik-trik intrik nih. Sebelumnya nanti Pak Wijaya akan memberikan satu trik-trik intrik mengenai defensive driving untuk harian tuh seperti apa sih? Oke, Pak Wijaya silakan. Mungkin saya akan cerita sedikit tentang bagaimana memperoleh SIM di luar negeri ya. Mungkin saya akan cerita sedikit bahwa untuk membuat SIM di luar negeri itu, contohnya nih, Malaysia dan Singapura yang dekat deh, tetangga kita, itu butuh waktu 2 tahun 3 bulan. Gitu. Tuh guys, dengerin guys, di Singapura 2 tahun 3 bulan, kita berapa hari? Gitu. Bercanda Pak, bercanda. Ya, intinya sih sekarang sudah arahnya udah kesana lah ya kita, bahwa bikin SIM itu sekarang harus dites kompetensi maupun kapabilitas, gitu. Secara karakter maupun kapabilitas gitu. Nah ini kedepannya udah arah ke sana, makanya Korlantas sudah membuat SKKNI bekerjasama dengan 3 kementerian lain untuk membuat standarisasi bagaimana caranya setiap defensive driving school nantinya ke depannya itu harus mempunyai pakem yang sama untuk menyelenggarakan training. Jadi ada SKKN-nya, kita harus ngikutin polanya itu, gitu Pak. Wah, jadi kedepannya kita akan seperti itu. Nah sekarang kalau di luar negeri atau negara-negara Commonwealth kan Bapak bilang 2 tahun. Nah kita ini berarti nanti akan ke sana. Nah tuh guys, jadi maksudnya bukan dilama-lamain buat bikin SIM, tapi untuk kepentingan kita juga nih. Dan kepentingan orang lain juga. Gitu loh, bahwa
kita tuh tidak sembarangan buat nyetir. Jadi kan ada nih teman-teman yang nyetir sambil ngerokok, sambil nelpon atau dandan tuh cewek-cewek tuh kadang-kadang WhatsAppan, ya kan? Selingkuhannya. Ya. Nah itu guys, sebenarnya itu simple sih. Sebenarnya hal-hal itu biasa kita lakuin. Mungkin teman-teman begitu, tapi sebenarnya itu hal yang salah sebenarnya. Yang salah, oke. Iya. Nah, kira-kira apa lagi nih Pak yang kira-kira sebenarnya selain untuk pribadi kita defensif, untuk perusahaan seperti apa sih yang memerlukan defensif itu gitu lah? Untuk perusahaan tentunya sangat penting ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan minyak, kemudian perusahaan tambang, atau perusahaan yang harus beroperasi selama 24 jam. Gitu, jadi nggak boleh ada yang namanya lockout, nggak boleh berhenti, lockdown. Nggak boleh ada lockdown gitu. Nah, operasi harus jalan terus. Makanya kalau misalnya kita terjadi kecelakaan sekecil apapun, kan ada dua nih, impact langsung, impact tidak langsung, gitu ya. Impact langsung dan tidak langsung. Impact langsung apa? Kita mobilnya rusak, fatalities atau kematian, atau misalnya cacat, luka, itu langsung tuh. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa ada kerugian yang tidak langsung, impact yang tidak langsung. Apa itu? Waktu yang hilang, potensial loss karena opportunity yang hilang, kesempatan bisnis yang hilang. Reputasi perusahaan yang paling mahal itu yang akan hilang karena kecelakaan itu. Terus kemudian keluarga harus ngurusin ke rumah sakit bolak-balik, ngeluarin uang untuk naik taksi, untuk biaya perawatan. Nah, yang lebih parah lagi kalau memang terjadi fatalitas atau kecelakaan, masa depan anaknya hilang. Oh iya, karena sumber penghasilan hilang. Iya, si bapaknya nyetir kecelakaan, ya bapaknya sebagai tulang punggung keluarga. Nah, oleh karena itu kalau di luar negeri, setiap orang yang pengaju baru atau pemohon bikin SIM itu butuh proses untuk bikin SIM, gitu kan? Bukannya disusahin ya, tapi disusahin. Nah, prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau di luar negeri itu bikin SIM itu proses yang pertama adalah mereka harus belajar, gitu. Ada yang namanya Learning Driving License atau LDL, gitu. LDL itu selama 5 jam mereka ikut training, terus kemudian mereka ikut training. Nah, setelah mereka dikasih pelajaran, mereka didampingi oleh instruktur. Mempelajari mengemudi, gitu. Kayak seperti di sini kan didampingi ya. Didampingi, gitu. Terus kemudian juga diberikan pelajaran-pelajaran yang basic tentang engine care, tentang pengetahuan tentang ini engine care, pengetahuan mobil, terus kemudian vehicle related issues atau yang berkaitan dengan kendaraan, kerusakan dan segala macam karakter mobil, yang basic gitu. Yang basic. Nah, selama 3 jam, terus 5 jam. 5 jam. Terus setelah itu mereka probation, boleh mengemudi selama 3 bulan. Boleh mengemudi selama 3 bulan dengan SIM ada tulisannya L di belakang. Ditempelin. Stiker. Stiker yang ditempel di belakang ada tulisannya L gitu. Mereka mengemudi pun harus didampingi oleh instruktur, nggak boleh sendirian. Gitu. Selama stiker itu L. Nah, tahapan berikutnya setelah dia passing tes berikutnya, dia akan mendapatkan 16 jam on-road lesson. On-road lesson 16 jam. Nah, SIM-nya akan meningkat dari yang tadinya L jadi P. Probation. Atau percobaan. Dan itu berlaku 2 tahun. Gitu. Jadi 5 jam ikut training, terus kemudian mereka boleh mengemudi selama 3 bulan, tetapi harus didampingi oleh instruktur. Terus kemudian dia balik lagi ke tempat training schoolnya, ke tempat training schoolnya untuk ikut training lagi. Untuk naik level lah, Pak. Naik level, terus kemudian naik level selama 16 jam untuk complete minimum 16 hours of on-road lesson maupun teori, gitu ya. Cukup panjang juga, Cukup panjang. Itu 16 jam itu berarti 2 hari dia ikut tes, ikut pelatihan. Setelah itu keluarlah dia probation license.
Nah, di mobilnya itu ada stiker lagi di belakangnya. Iya. Nah, itu boleh mengemudi sendirian. Gitu, boleh mengemudi sendirian selama 2 tahun. Selama 2 tahun. 2 tahun tidak ada rekor kecelakaan, baru kemudian permanen license keluar. Gitu. Oh, itu rekor kecelakaan atau misalnya melanggar aturan lalu lintas? Atau Kecelakaan, melanggar lalu lintas, gitu. atau dia misalnya melakukan tercapture karena kecepatan, itu probationnya hilang. Dia tes lagi dari pertama lagi. Oke. Gitu Pak, jadi gak gampang bikin SIM di luar negeri itu. Gitu, dan tapi Indonesia sudah menuju ke arah sana sih. Oh, sudah menuju ke arah sana. Jadi kebetulan saya terlibat di Korlantas untuk menyusun SKKNI, dan kita juga sedang membuat modul untuk training for trainers, dan nantinya kedepannya tentunya semua lembaga pelatihan defensive driving akan mengikuti pola yang sama nih untuk menjalankan training itu. Gitu. Untuk keseragaman ya. Untuk keseragaman. Tuh guys, ini informasi bagus nih buat kita bahwa dengan di luar negeri pun buat SIM itu susah sebenarnya. Cuman mungkin di sini mungkin dipersingkat ya. Tapi nanti the next itu sebenarnya akan dijalankan. Mungkin perlu ditambahin. Iya. Bikin SIM mungkin sama, tesnya sama. Iya. Nah, tesnya sama. Itu adalah uji kompetensi, uji kapabilitas. Nah, uji kapabilitas, kemampuan mengemudi. Tapi pengetahuan atau pelatihan yang berkaitan dengan habit, behavior, kompetensi, nah itu yang belum diselenggarakan. Itu ada tambahan lagi guys. Jadi nanti ya mungkin biar bisa di jalanan, biar lebih teratur, lebih tidak ada pelanggaran, tidak ada kecelakaan. Oke juga ya Pak ya. Siap. Oke. Nah ini tadi ini kita udah ngomong lama dengan Pak Wijaya, udah kasih kita ilmu ya tentang informasi tentang defensive driving itu seperti apa. Nah sebenarnya Pak Wijaya ini selain dia punya ini, sebenarnya PT-nya apa sih Pak namanya Pak? Ya nama perusahaan saya ini jadi promosi nih. Iya nggak apa-apa Pak. Namanya adetraining.com gitu. Nah kita berdiri sebenarnya dari 1989. Dulu CV, kemudian berubah jadi PT di 2005. Nah, kita nama PT-nya adalah PT OED Rekacipta Dinamika. Perusahaan yang menyediakan jasa layanan berkaitan dengan training atau pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Nah, dari perusahaan sekarang ORD Training ini ya, nanti teman-teman bisa mungkin lihat nih di channel ini, diklik di website di bawah ini ya. Di bawah ini nih, lihat ya. Nah, selain dari training defensive driving, tuh ada apa lagi Pak? Ya, karena kita memang basicnya bisnis berkaitan dengan safety, jadi kita juga menyediakan peralatan-peralatan safety. Gitu, seperti misalnya rambu safety sign seperti ini di belakang ini, Oke, ada. Speed bump kita siapin, kemudian juga traffic cone, kemudian road protector, road reflector. Jadi di jalan itu kalau di jalan ada gitu. Selain itu, ada apa lagi? Ini kayaknya tadi saya coba lihat sebelum kita wawancara, kayaknya banyak nih Pak. Apa tuh? Apa item-item di dalamnya gitu loh ya. Oh iya, satu lagi. Bisnisnya gitu loh. Jadi jangan pelit-pelit lah Pak sama kita baca. Sekalian promosi ya. Sekalian promosi. Ya, jadi kita sekarang mengembangkan untuk training yang kaitannya dengan soft skill Pak. Soft skill. Bukan gokil, bukan. Oh, bukan. Kalau gokil saya sih emang udah dari dulu gokil. Jadi kita menyelenggarakan training yang berkaitan dengan soft skill. Keahlian, terus kemudian kayak misalnya presentation skill. Jadi kita mengundang para pakar nih untuk bergabung dengan kita untuk menularkan ilmunya kepada para masyarakat yang ingin mendapatkan ilmu lebih lah, gitu kira-kira. Wah, boleh ikutan dong nih? Boleh, mau ngajar juga boleh. Oh gitu ya, siap. Sesuai dengan kompetensinya. Sesuai dengan kompetensinya. Gitu. Wah, menarik tuh guys. Kalau misalnya juga mau lebih detail tentang soft skill, silahkan ke sini. Defensive driving juga boleh ke sini. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Wijaya. Siap, sama-sama Pak. Ya, terima kasih ORD Training dan terima kasih Kopi Kapal Api yang sudah menjadi sponsor kita.
Terima kasih Pak Wijaya sama-sama telah ikut di channel kita ya. Nah guys, nanti kalau misalnya mau detail untuk defensive driving itu perlu kok buat kita sendiri aja, buat keluarga juga, buat investasi masa depan guys, bukan buat investasi masa depan, bener? Iya. Bukan buat apa-apa ini, defensive drivingnya ini untuk kita juga, untuk keluarga kita. Nah untuk perusahaan-perusahaan juga seperti itu, memang harus lebih ditekankan bahwa driver-driver atau misalnya karyawan-karyawan itu memang harus lebih teratur dalam mengendara, karena mereka adalah sesuatu yang bisa meningkatkan profitable dan kemampuan perusahaan itu untuk maju. Pak Wijaya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Firman telah datang di channel kita. Nanti kita tunggu di vlog berikutnya. Sampai ketemu.